Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luci Karniati dari Rombel Pendidikan Sejarah 2A, NIM 31014200023, nomor absen 23. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang sejarah Indonesia masa Islam, di mana dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia masa Islam dengan materi sejarah berdirinya Kerajaan Demak dan faktor-faktor pendorong berdirinya Kerajaan Demak. Mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Demak dan faktor pendorong berdirinya Kerajaan Demak, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selain itu, Demak merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Majapahit yang didirikan pada 1500 Masehi dan terletak di Pulau Jawa, tepatnya di pantai utara Jawa. Mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Demak, maka kita mulai dari abad ke-14, di mana pada saat itu Kaisar Yanlu dari dinasti Ming dari Cina mengirimkan seorang putri ke Majapahit, tentunya kepada Raja Brawijaya V demi suatu hubungan kedua negara. Nah, putri tersebut memiliki paras yang sangat cantik sehingga menarik Raja Brawijaya V untuk menuruti semua keinginan dari putri tersebut. Di samping itu, bahwa Raja Brawijaya V memiliki seorang permaisuri Campa, dan dengan kondisi seperti ini maka terjadi ketidakcocokan antara putri dan permaisuri Campa, sehingga Raja Brawijaya V mengambil tindakan untuk mengasingkan putri tersebut dengan cara menghibahkan putri tersebut kepada Arya Damar yang merupakan adipati dari Palembang. Kemudian pada saat putri dihibahkan kepada Arya Damar ke Palembang, situasi di mana putri tersebut sedang mengandung. Nah, pada saat sampai di Palembang, tidak lama kemudian putri tersebut sudah melahirkan seorang putra. Nah, putra tersebut bernama Raden Fatah dan memiliki nama julukan yaitu Pangeran Jimbun. Raden Fatah ini tumbuh dengan pendidikan agama Islam yang sangat bagus, sehingga dia tumbuh dengan dewasa. Kemudian Raden Fatah ini menurut Babat Tanah Jawi bahwa beliau menolak untuk meneruskan Arya Damar menjadi bupati di Palembang. Dengan tindakan Raden Fatah ini pergi ke Jawa Tengah dan membuka hutan Gagahwangi menjadi pesantren yang disebut dengan pesantren Gagahwangi. Pesantren Gagahwangi ini semakin maju dan berkembang dengan pesat, sehingga membuat Raja Brawijaya V tertarik dan mengutus Raden Fatah untuk menemui Raja Brawijaya V. Kemudian Raja Brawijaya V ini tertarik kepada Raden Fatah dan memberikan sebuah gelar kepada Raden Fatah berupa bupati dengan sebuah daerah di mana awalnya tadi pesantren Gagahwangi diubah menjadi Demak dengan ibu kota Bintoro, sehingga Demak ibu kota Bintoro ini yang menjadi bupatinya adalah Raden Fatah sendiri. Adapun faktor pendorong berdirinya Kerajaan Demak, yang pertama yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang membuat para pedagang Islam mencari persinggahan dan tempat perdagangan baru, tentunya menuju ke Demak. Yang kedua, Raden Fatah sendiri merupakan pendiri dari Kerajaan Demak yang masih memiliki garis keturunan dari Kerajaan Majapahit yang merupakan putra dari Raja Brawijaya V. Kemudian Raden Fatah ini mempunyai dukungan dari para wali yang sangat dihormati. Kemudian para adipati pesisir merasa tidak puas dengan masa pemerintahan Kerajaan Demak sehingga beralih mendukung kepada Raden Fatah. Kemudian runtuh dan mundurnya Kerajaan Majapahit ini membuat daerah kekuasaannya dikuasai oleh Demak, tentunya pada kepemimpinan Raden Fatah. Kemudian pusaka dari Kerajaan Majapahit yang dimana sebagai lambang kekuasaan diberikan kepada Raden Fatah. Tentunya ini menjadi bukti bahwa
kerajaan Demak semakin kuat dengan daerah-daerah kekuasaan dari Majapahit yang sudah dikuasai oleh kerajaan Demak. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerus dari kerajaan Demak. Yang pertama yaitu Raden Fatah, yang beliau memimpin pada tahun 1500 sampai 1518. Nah, Raden Fatah ini merupakan keturunan terakhir dari kerajaan Majapahit, yaitu dari Raja Brawijaya V dengan Putri Cina. Nah, Raden Fatah ini mendapat gelar sebagai pemimpin dari Demak Bintoro dan memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Beliau pada saat masa kemundurannya Majapahit, Raden Fatah ini memisahkan Demak dari kerajaan Majapahit, dan Raden Fatah mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kemudian yang kedua adalah Adipati Unus. Adipati Unus ini masa kepemimpinannya pada tahun 1518 sampai 1521. Nah, Adipati Unus memiliki keberanian yaitu menyerang Portugis di Malaka, dan beliau ini memiliki julukan sebagai Pangeran Seberang Elor, yang artinya bahwa pangeran yang pernah menyerang ke utara. Ketiga adalah Sultan Trenggono. Di masa kepemimpinannya pada tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono ini dilantik oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono ini, Demak mengalami puncak kejayaan dengan agama Islam yang berkembang lebih luas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah berdirinya kerajaan Demak ini dimulai dari abad ke-14, yaitu ketika Kaisar Yanlu dari Cina mengirimkan seorang putri, dan putri tersebut menjalin hubungan dengan Raja Brawijaya V sebagai raja kerajaan Majapahit, dan mempunyai seorang putra yaitu Raden Fatah. Raden Fatah ini kemudian mendirikan sebuah pesantren Glegahwangi di Jawa Tengah, dan mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan pesantren Glegahwangi ini diubah namanya menjadi Demak dengan ibu kota Bintoro. Dan kemudian Raja Brawijaya V ini mengangkat Raden Fatah menjadi bupati dari Demak, ya, dengan ibu kota Bintoro. Kemudian setelah runtuh dan kemundurannya kerajaan Majapahit, seluruh daerah kekuasaan dari Majapahit dialihkan ke Demak, sehingga Demak menjadi suatu kerajaan yang sangat luas dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.